bersamamu Tuhan. Bila kami berpengalaman bersamamu, sungguh indah di dalam perjalanan hidup kami ya Bapa. Satu pengalaman yang selalu indah dan tak pernah terlupakan, yang tidak pernah tersesali dalam hidup kami. Bahkan kami mau lagi dan lebih lagi Tuhan. Karena kesempurnaan itu hanya ada di dalam kekuatan janji-janji firman-Mu. Itulah yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan yang kuat di dalam perjalanan iman kami. Oleh sebab itu saat ini ya Tuhan, kami mau lagi diteguhkan dalam kebenaran firman-Mu. Kami lagi mau ya Tuhan terbuka untuk ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau lagi ya Tuhan mendapatkan sesuatu jalan keluar lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan hal-hal yang tak terpikirkan kami percaya hanya ada di dalam kebenaran firman-Mu yang saat ini Engkau akan nyatakan lewat hamba-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu segala kekuatan roh jahat bagaikan burung-burung di udara yang akan mengambil benih kebenaran firman-Mu kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, urapan marifat-Mu Tuhan oleh Roh-Mu nyata atas hamba-Mu. Kami percaya Engkau telah menyaluti hamba-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari kemanusiaannya, perkataan manusianya yang akan diungkapkan, tapi benar-benar murni perkataan-Mu saja Tuhan Yesus yang akan dinyatakan. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, kasih Kristus buat semua kita yang bisa merasakan kehadiran Tuhan di rumah masing-masing dalam ibadah streaming hari ini, saudara ya, pada Minggu 27 September. Saudara, mari kita melihat pesan Tuhan apa sih untuk minggu ini dan ke depan, sehingga kita mendapat visi dari Tuhan untuk apa yang kita harus lakukan hari-hari ke depan, saudara ya. Mari kita akan membuka dalam Ezra pasal 1, kita baca dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saudara, Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya mengajak untuk kita membaca bergiliran. Saya baca ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Sebab berbahagia orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, lebih-lebih melakukan firman Tuhan. Oke. Ya, Ezra pasal 1 ayat 1 saya baca, nanti saudara ayat 2 dan seterusnya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya di bawah pengawasan Mitredat.
bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Ya, saudara, ini sangat luar biasa. Satu keadaan yang luar biasa di zaman Israel saat itu, saudara ya. Israel mengalami satu keadaan terpuruk sepanjang sejarah karena mereka dibuang. Lalu kemudian dari mulai kepemimpinan Nebukadnezar lalu berganti menjadi kepemimpinan Kores dari orang Persia, saudara. Saudara, kita lihat bahwa Kores ini adalah seorang manusia, seorang pemimpin yang berasal dari kafir. Dia punya dewa-dewi, saudara. Dia tidak mengenal secara langsung atau memahami benar tentang Allah. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Pertama-tama, dia diizinkan, diluaskan oleh Tuhan. Ya, kalau misalnya Kores mungkin berpikir ini dewa-dewinya. Diizinkan oleh Tuhan untuk menguasai, menjadi negara adidaya, menjadi negara yang super power di zaman itu, saudara. Sebab untuk meluaskan supaya bait suci dibangun di Yerusalem itu bukan raja yang ecek-ecek. Dia mesti raja yang punya super power. Kenapa? Karena Israel sudah tidak disukai oleh banyak negara. Termasuk di zaman kita, di zaman now ini, saudara ya. Itu sebabnya untuk nantinya meluaskan dan membangun bait suci kembali, saudara. Ini akan dipilih oleh Tuhan, bukan satu raja dari satu kerajaan. Nggak bisa, saudara. Ini mesti ada raja yang punya adidaya, yang punya power atas banyak negara. Nah, itu sebabnya kalau sekarang kita simak, hal ini terulang, saudara. Akan terulang kembali. Mengapa ada satu presiden, dan ini adalah presiden yang punya power yang disebut negara adidaya. Nah, saudara, kita lihat ini seperti terjadi pada saat di zaman Kores. Apalagi kalau presiden yang memang ada sangkut pautnya dengan Israel. Niatnya memang demikian. Wah, ini lebih hebat lagi. Sedangkan Kores ini nggak ada sangkut paut apapun. Tapi Tuhan bisa menggerakkan. Tuhan bisa merubah hatinya, saudara ya. Kalau saya melihat di dalam, ya kita sebutlah, kita tanya sama Mbah Google bilang begini, saudara. Kores adalah seorang pemimpin yang punya kebolehan di bidang militer. Tetapi itu cuma satu sisi dari seorang manusia. Yang lebih menonjol mungkin adalah kebijakan cara memerintahnya. Dia terkenal amat toleran terhadap agama-agama setempat dan juga adat istiadat mereka. Dan dia senantiasa menjauhkan diri dari sikap kejam dan ganas seperti lazimnya para penakluk. Orang-orang Babilonia misalnya, bahkan lebih kentara lagi orang Assyria telah membunuh beribu-ribu manusia dan mengusir semua penduduk yang dikhawatirkan bakal berontak. Misalnya ketika Babilonia menaklukkan Yudea tahun 586 sebelum Masehi, mereka memboyong orang Yudea ke Babilonia. Tetapi 50 tahun kemudian, sesudah Kores menaklukkan Babilonia, dia diberi izin orang-orang Yehuda kembali ke kampung halamannya. Kalau tidak karena Kores, rasanya orang-orang Yahudi akan musnah sebagai kelompok yang terasi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, ini Mbah Google yang ngomong, saudara ya. Jadi, saudara, keadaannya seperti ini yang namanya Kores. Tapi tidak pernah tercatat bahwa Kores adalah seorang yang akhirnya percaya kepada Allah Israel. Apalagi zaman dahulu, tidak zaman sekarang, saudara ya. Zaman dahulu Allah Israel punya Allah sendiri, dan bangsa Israel ini bangsa yang istimewa dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kalaupun ada orang yang mau masuk sebagai aslinya Israel, ya dia mesti disunat dan lain sebagainya sesuai dengan hukum Taurat yang berlaku saat itu. Itu pun terjadi kadang-kadang tidak bisa kepada orang kafir, apalagi punya pangkat tinggi. Itu bisa terjadi kalau budak, saudara. Nah, budak yang dibeli sama Israel dari bangsa kafir, dan dia pengen seperti Israel asli, maka dia harus mengalami syarat, harus lakukan syarat-syarat seperti dalam Taurat, saudara. Ya, jadi dalam sejarah tidak ada pengungkapan bahwa Kores akhirnya percaya kepada Allah Israel, artinya seluruh hidupnya, seluruh keluarganya. Tapi saat itu, di momen itu, Kores dipakai oleh Tuhan. Saudara, perhatikan, Kores ini adalah raja segala raja. Istilahnya di zaman dahulu itu raja segala raja.
Atau Kores sendiri mengatakan begini, aku telah diberikan kekuatan, kuasa atas sebagian. Bahkan mungkin saat itu karena penduduk tidak seperti sekarang, hampir seluruh bumi dia kuasai, saudara. Jadi orang ini adalah raja di atas segala raja bagi penduduk bumi di zaman itu. Tetapi dengar baik, dia punya otoritas. Jauh sekali jajahannya dari India sampai sekian itu luar biasa otoritasnya, saudara ya. Tapi dengar baik, ayat berkata di dalam Esra, saya baca ulang, perhatikan baik-baik saudara ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ya, ayat 2 kita lihat lagi. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Jadi, waktu dia bilang bahwa dia ini punya power, punya otoritas atas segala kerajaan di bumi di zaman itu. Tetapi saudara, otoritasnya dia itu takluk dengan firman. Karena dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, dan dia menggenapi, dia sebagai eksekutor hal yang baik, saudara. Di mana akan dibangun bait suci kembali. Nah, saudara ya, saya ulang kembali, dia punya otoritas atas segala kerajaan di bumi. Dia berkata Tuhan telah mengaruniakan segala kerajaan di bumi di bawah jajahannya. Dia punya otoritas sebagai penjajah seluruh kerajaan di bumi di zaman itu, saudara. Tetapi dia kalah otoritasnya dengan firman. Sebab dengan keberadaannya dia digerakkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci seperti yang difirmankan Tuhan lewat nubuatan Yeremia. Jadi yang tinggi otoritasnya itu adalah firman. Nah, saudara. Dan kata ayat selanjutnya, firman itu dekat dengan kita. Dia nggak perlu jauh untuk menurunkan di atas atau di bawah. Dia dekat di hati kita. Dia dekat di mulut kita. Nah, ini sangat menarik sekali, saudara. Saya mau kasih tahu ulang lagi bahwa segala otoritas di bumi ini, bahkan seorang yang punya otoritas atas segala kuasa di bumi loh, atas segala kuasa di bumi, itu kalah otoritasnya dengan firman. Oh, luar biasa, saudara. Makanya kita cinta kepada firman. Kita suka baca firman. Firman ini akan membawa kita untuk semakin memahami pertama kehidupan kita. Orang cerdik, orang bijaksana mengerti hidupnya, jalan hidupnya mengerti. Makanya orang bijaksana yang dia cinta kepada firman, maka firman itu menjadi pelita baginya. Sehingga pada saat dia berjalan ke depan, dia tahu persis kenapa dia jatuh. Ya karena terjadi ada pelita, karena ada terang. Aduh, saya jatuh. Dilihat, oh ada batu, pantesan. Atau itu kalau dia ceroboh, saudara ya. Sebaliknya kalau dia tidak ceroboh, dia lihat ada lubang, ya dia menyingkir dari lubang itu waktu dia berjalan ke depan. Karena dunia disebut adalah gelap. Tetapi firman Tuhan sebagai pelita untuk menerangi jalan kita, saudara. Jadi kalau ada orang yang jatuh, aduh saya bingung kenapa saya jatuh. Nah orang ini nggak bijaksana. Orang bijaksana mengerti, bahkan kalau bisa dia menghindari hal-hal yang membuat dia jatuh. Karena dikasih warning, dikasih peringatan dari firman itu, saudara. Ini dia sangat luar biasanya. Saudara perhatikan, memang hal seperti ini akan terulang. Pertama, bait suci pertama dibangun oleh Salomo. Lalu oleh karena Salomo dan kemudian raja-raja baik Israel dan Yehuda, mereka menyembah kepada berhala dan menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan menyampaikan firman ini kepada Yeremia. Saudara ya, khususnya ini kepada Yeremia, karena seperti apa yang disampaikan dalam Esra 1, menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Di mana Yeremia pernah menyampaikan firman bahwa 70 tahun Israel akan mengalami dijajah oleh bangsa kafir. Dan dalam itu yang dimaksud adalah Nebukadnezar. Ini bangsa yang ganas.
Dia juga punya power atas seluruh dunia. Waktu dia mengalahkan satu kerajaan, dia menang. Dia mengalahkan kerajaan, dia menang. Sampai kepada kerajaan Israel dikalahkan. Dan setelah Israel kalah, dibawalah Israel ke Babel, saudara. Dan kemudian tadi kalau dalam baca sejarah, 50 tahun kemudian, maka Raja Persia datang mengalahkan Babel. Dan akhirnya Raja Persia yang menjadi adidaya. Terus kerajaan demi kerajaan muncul. Itu dalam kitab Daniel jelas disampaikan sampai dinyatakan tentang keberadaan kerajaan demi kerajaan pada saat di dalam Raja Babel itu berkuasa, saudara ya. Saudara, singkat cerita, 70 tahun kemudian, maka betul Kores yang diberi karunia oleh Tuhan akhirnya memerintah seluruh negara-negara di dunia. Dan kemudian lewatnya maka dia membangun bait suci. Saudara ya. Nah, saudara perhatikan, kemudian bait suci kedua dibangun. Nanti ada Hagai, ada Nehemia, termasuk Esra. Lalu kemudian sampai kepada orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Tetapi kemudian di zaman Yesus, Yesus bilang, ini bait suci yang kedua yang dibangun oleh Hagai dan Nehemia dan banyak orang yang di zaman yang kita baca ini, saudara, ini akan dihancurkan. 70 Masehi, bait suci kedua dihancurkan. Tapi Tuhan tidak menyebut begini, nanti dibangun lagi. Jadi itu sesuatu yang tidak disingkapkan. Sedangkan pada bait suci pertama, Tuhan ngomong kok, 70 tahun kemudian, aku akan kembali memperhatikan umatku. Aku akan kembali memulihkan. Makanya, genap 70 tahun dari Kores ini, saudara, maka terjadi pembangunan bait suci. Pertama ya dipulangkan dulu Israel. Jadi, kuasa firman itu dahsyat. Tetapi sayang, ini khususnya untuk Israel. Saat Tuhan bilang bait suci ini akan hancur, tidak ada batu yang tersusun satu dengan yang lain. Semua diruntuhkan. Saudara, tapi Tuhan tidak memberikan waktu bahwa terjadi pembangunan lagi. Matius kita baca. Tolong nanti Epi baca ya. Matius 24 ayat 1 dimulai. Matius pasal 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata pada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan Tuhan tidak menyebut satu waktu mau terjadi pembangunan lagi. Satu ketika Tuhan bilang dalam Injil Matius pasal 24 ini, tiba-tiba dia ngomong. Kita baca sebentar di dalam ayat pasal 24. Kita membaca pada ayat sebentar, pada ayat 15. Ini perhatikan ya. Yesus bilang, pertama bait suci ini akan dihancurkan, apa yang di zamannya dia itu, bait suci kedua. Tetapi tiba-tiba dia ngomong ayat 15. Matius pasal 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Berdiri di tempat kudus. Loh, ada lagi bait suci berarti. Terus? Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Iya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Khusus buat orang Yehuda, seperti ini yang diminta. Ayat 16 ya. Maka orang-orang yang di Yehuda haruslah melarikan diri ke pegunungan dan seterusnya. Khusus untuk Yudea atau Yehuda. Jadi ada kalangan Israel, Yehuda yang secara daging, tetapi ada kalangan umat Tuhan. Itu nanti lain kisahnya. Tapi Yesus sudah menyampaikan. Saudara perhatikan baik-baik bahwa pada saat bait suci kedua dihancurkan, 70 Masehi dihancurkan. Jadi angka 70 ini menjadi satu angka keramat, saudara ya. Tiba-tiba 2018 ada seorang presiden menyebut bahwa kedutaannya akan berpusat di Yerusalem. Gak pernah terjadi. Setiap kedutaan dari bangsa ini, dari negara ini,
kalau dia ada di tempat itu pasti di tempat ibu kotanya. Jadi nggak mungkin di tempat kota lain dari satu negara. Dia akan di tempat di ibu kota. Kalau negara ini, saudara ya. 1948, 2018, persis 70 tahun. Nah, saudara, jadi angka 70 tahun pertama adalah angka keramat buat Israel. Artinya sesuatu yang selalu digenapkannya itu 70 tahun, 70 tahun. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Itu dia mengatakan di 2017. 2018 terjadi betul di 14 Mei ya. Yes. 2018. Betul. Berpindah dari Tel Aviv yang ibu kota Israel ke Yerusalem. Secara halus dia mengatakan Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Siapa itu? Itu dia adalah presiden yang punya adidaya. Bukan ecek-ecek. Dan dia punya power. Power di dunia ini adalah pertama power di bidang politik, dua duit. Nah, presiden ini punya duit banyak. Nah, gitulah kira-kira. Saudara nanti bisa menafsirkan sendiri. Nah, saudara, kenapa menjadi kok tidak bisa? Bahkan udah ribuan tahun lamanya Israel menunggu bait suci yang akan dibangun, tapi tidak pernah terwujud-wujud. Padahal pernah negara waktu di Yerusalem itu dimiliki oleh negara-negara yang berpihak sama Israel sebelum perang salib dan lain sebagainya di tahun 19 sekian lah ya. Tapi tetap tidak bisa bait suci ketiga dibangun. Ya, karena belum waktunya. Tapi panjang sekali saudara ya, waktunya panjang sekali. Ya iya, karena pada saat Yesus mati di kayu salib, darahnya menjadi darah pendamaian dan muncullah anugerah. Jadi zaman anugerah itu zaman waktu dipending. Jadi stop dulu waktunya. Sampai nanti ada pernyataan dari Tuhan. Dalam kitab Daniel itu disingkapkan semua. Oke saudara, itu adalah untuk Israel. Itu adalah untuk kita ke depan. Karena ini berada di zaman now, di zaman sekarang ini. Sedang ke arah situ saudara. Siklus ini tetap akan terjadi berulang. Bait suci ketiga akan dibangun. Jadi yang membangun itu sama kayak dengan Kores tadi. Dia punya adidaya. Nggak mungkin presiden ecek-ecek. Untuk kita presiden saudara ya. Kalau zaman dahulu raja. Ini raja ini atau presiden ini mesti punya power. Betul-betul punya power atas dunia. Dan ini sudah terbaca. Begitu saudara. Ini sudah terbaca. Mari kita siap-siap. Berarti memang sudah mendekati. Jadi cuman pertanyaannya begini, kenapa Tuhan tidak memberi waktu? Karena Israel pada saat membunuh Yesus, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala dan bahkan seluruh orang yang berkumpul di pengadilan itu, saudara, saat Pilatus mengatakan begini, waktu dia membasuh tangannya, aku tidak mau bersalah terhadap darah orang, maksudnya darah orang itu adalah Yesus Kristus, dia mencuci tangan, tanda dia tidak bersalah. Bahwa dia memang ingin melepaskan Yesus. Tapi karena Israel meminta, salibkan dia, makanya dia minta baskom dan dia cuci tangan dan dia menyatakan aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Israel berkata, seluruh orang-orang berkata, biarlah darahnya tertumpah atas kami dan anak-anak kami. Nah, disitulah. Jadi permainan ini jadi karena mereka sembarang berkata, maka akhirnya mendatangkan keberadaan yang sangat menghancurkan semuanya. Kita baca sebentar di situ untuk kita pahami. Semua ini berasal dari firman. Firman itu apa sih? Perkataan. Nah, pertama firman adalah perkataan Allah. Firman itu kalau Allah berfirman, ya Allah berkata. Nah kita juga berkata, saudara. Nah ini perkataan ini jatuhnya ada power, ada kuasa. Oleh karena perkataan inilah maka terjadi. Kita membaca Matius pasal 27. Perhatikan, hati-hati dengan perkataan. Karena perkataannya, apa yang kau katakan terjadi. Yuk dibaca Matius 27 ayat 24 dimulai. Yuk. Matius pasal 27 ayat yang ke-24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia. Pilatus memang ingin melepaskan Yesus. Apalagi ada peringatan dari istrinya. Bahwa semalam sebelum adanya peristiwa Yesus dihadapkan di pengadilan, istrinya bermimpi tentang Yesus dan dia merasa orang ini gak bersalah. Dia dapat mimpi itu adalah memberikan isyarat
memberikan tanda, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Sebab orang berpikir apa Yesus bersalah atau tidak ya, masih banyak pertimbangan di situ. Tapi istri Pilatus mendapatkan penyingkapan. Yesus memang betul tidak bersalah. Dia ngomong sama Pilatus. Makanya Pilatus yakin banget dengan waktu dia ngomong, waktu dia periksa, nggak ada kesalahan. Apalagi diyakinkan sama istrinya yang bermimpi. Makanya dia berani di hadapan umum. Dia berkata begini, yuk teruskan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Ya, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Itu urusan kamu sendiri lah. Kalau mereka stop di situ mungkin lain kisahnya. Tapi ngomong nih orang Israel. Yuk. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Seluruh rakyat itu adalah orang Israel menjawab. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami, keturunan kami. Makanya apa yang kau katakan terjadi. Jangan main-main dengan perkataan, saudara. Karena firman, perkataan Allah berkuasa di atas segala otoritas. Tapi perkataan manusia juga berkuasa atas dirinya. Kalau dia ngomong anak-anaknya, atas anak-anaknya. Dia libatkan anak-anaknya atas anak-anaknya. Makanya zaman Hitler sampai sekarang pun Israel terus menjadi negara yang oleh karena perkataan dari nenek moyang mereka, leluhur mereka, menjadi negara yang sekalipun hebat, tapi tidak disukai oleh banyak negara. Saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, sehingga kita dari pengalaman-pengalaman yang terjadi kita jangan keliru, saudara ya. Saudara, kita balik lagi, perhatikan. Kores dikasih karunia oleh Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan. Penekanannya yang kuat adalah dia punya otoritas atas segala bangsa. Ini raja yang penuh dengan adidaya, saudara. Tapi kalah dengan otoritas firman. Karena dia dijadikan alat oleh Tuhan untuk membangun bait suci ketiga. Jadi nggak taunya kuasa yang terbesar itu adalah pada firman. Makanya Tuhan bilang begini, kalau engkau berhadapan dengan satu hal seolah-olah hal itu punya otoritas mengancam kita, kalau engkau berhadapan dengan apapun juga masalah-masalah yang seolah-olah punya otoritas dan kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa punya jalan keluar, kita rasanya buntu jalannya, frustasi, putus asa, masalah apa saja, dengar baik, di dalam kebenaran firman berkata bahwa tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada firman. Makanya kalau kita berhadapan dengan segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah, Tuhan bilang, mari kalau engkau perlu menyampaikan pendapat, kalau engkau perlu menyampaikan pandangan, maka berbicaralah firman. Nah, gitu loh saudara. Kalau kita sampaikan firman, itu berarti firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melanjut seperti apa yang kita sampaikan. Kita nggak perlu pakai begini. Menurut Matius pasal 3 ayat segini, nggak usah. Inti dari yang kita sampaikan, sampaikan saja. 1 Petrus 4 ayat 11. Saudara ya. Jika ada orang yang berbicara, bicara firman. Kalau engkau bicara firman, maka firman ini akan mencapai sasarannya. Amin. Yuk dibaca. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Banyak kali kan kita banyak bicara nih. Kalau ada persoalan pasti kita ngomong. Pasti kita bahas. Ibu-ibu kumpul pasti ngomong. Yang diomongin orang lain. Yang diomongin para suaminya. Mungkin bapak-bapak kumpul begitu juga ya, saya nggak tahu. Anak-anak Tuhan kumpul, para pendeta kumpul, diomongin orang lain. Nggak bicara firman. Banyak orang tidak bicara firman, orang Kristen. Lain pihak lagi,
Saya mau gimana bicara firman, nggak tahu firman, ya itu nggak pernah baca ayat Alkitab. Makanya pertama cinta kepada firman. Firman ini punya kuasa, saudara. Kita baca, ini saya teringat tadi saya udah ungkapkan, tapi aduh, firman itu tuh dekat sama kita, saudara ya. Oh, haleluya, ini sangat luar biasa sekali, saudara. Ini sebetulnya ini saya tidak siapkan ayat, tiba-tiba muncul pada saat saya sampaikan. Oh iya juga ya, Tuhan bilang firman itu dekat pada kita. Roma 10, kita baca yuk. Namanya nanti apa gitu ya. Kita baca ayat 6 dimulai. Roma pasal 10 ayat yang ke-6. Perhatikan. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ya, ada kebenaran Taurat, ada kebenaran iman. Saudara jangan pilih kebenaran Taurat, tapi pilih kebenaran iman. Jangan coba-coba pakai kebenaran Taurat, karena daging kita ini bukan orang Yahudi. Itu orang Yahudi yang terus mengandalkan Taurat, Judaism. Kita ini orang Kristen. Kita ini anak Tuhan, ditebus oleh darah Kristus. Maka kita pakai kebenaran iman. Nah, kebenaran iman ini pandangannya demikian, saudara. Mari. Jangan katakan di dalam hatimu, Iya. siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Membawa Yesus turun. Siapa naik ke surga untuk membawa Yesus turun? Yesus itu siapa? Firman. Ya, sudah turun sebenarnya. Tapi kan keadaan dalam hidup kita yang sekarang ini kan kita nggak lihat secara kasat mata Yesus. Siapa yang membawa Yesus turun? Terus. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ya, Yesus pernah mati dan masuk dalam jurang maut untuk merebut kunci kerajaan maut. Sekarang kunci kerajaan maut ada pada Yesus. Siapa yang akan turun lalu membawa Kristus naik dari antara orang mati? Berarti kita harus mati gitu? Enggak perlu. Yesus sudah lakukan semua. Mari. Tetapi apakah katanya ini? Ini. Firman itu dekat padamu. Yesus dekat padamu. Yesus itu firman. Firman itu dekat padamu terus. Yakni di dalam mulutmu. Di dalam mulutmu, hatimu. di dalam hatimu terus. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kita beritakan. Nah, puji Tuhan, saudara. Jadi pada saat berita firman itu muncul, pada saat berita firman yang kita dengar, yang menjadi persoalan hati kita apa? Kalau hati yang berbatu-batu dengan firman sebentar aniaya, sebentar masalah, murtad dia. Atau ngomel dia, bersungut-sungut dia. Kalau orang yang dengar firman dan hatinya seperti di pinggir jalan itu saudara tahu pinggir jalan sibuk lalu lalang manusia kan. Mana ada pinggir jalan yang sepi? PSBB juga tetap aja sibuk. Ah ya kan. Apalagi sebelumnya pinggir jalan itu sibuk lalu lalang manusia, mobil segala macam. Nah, orang yang begini, saudara, firman itu nggak tumbuh. Tuh yang hati di pinggir jalan, hati berbatu-batu, hati semak duri. Firman tumbuh, tapi tidak berbuah matang, karena terhimpit dengan semak duri. Jadi semak duri dan firman bertumbuh sama-sama. Ini orang sedikit Kristen yang lebih lama, saudara, daripada yang tadi tuh. Ya mungkin tahunan dia, tapi dia nggak pernah berbuah matang. Begitu dia buahnya udah mau matang, kehimpit sama semak duri, mati. Semak duri itu apa sih? Kenikmatan hidup, kekayaan hidup, tipu muslihat dari kekayaan dan lain-lain. Ya itu kita butuh, tapi buat pribadi orang yang di semak duri itu, kekayaan itu nipu. Lalu kemudian dia menikmati duniawi, keduniawian dan lain sebagainya. Nah sudah, nggak menyangkal daging, nggak menyangkal diri, saudara. Dia nikmati. Firman itu nggak pernah menjadi matang. Saudara, kalau kita punya mangga, dia nggak matang, asam luar biasa. Nah, ya kan? Apapun yang tidak matang tidak enak, saudara. Masih mentah, kecuali ngerujak. Nah, itu mesti ada bumbu yang lain. Nah, jangan ngiler, saudara ya. Tapi itulah keadaannya. Itu tidak enak, saudara. Tuhan mau cari buah yang matang dalam hidup kita. Bagaimana hati kita? Ya hati yang baik dong. Dia berbuah-buah. Nah, itu dia. Apa? Katanya ini. Firman itu dekat dengan mulutmu, dekat di dalam hatimu. Hati yang bagaimana? Hati yang baik. Nah, dengar firman dia simpan. Bukan masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Tapi dengar firman dia simpan. Itu terjadi. Tergantung nanti hati kita. Jadi pada saat ada firman terus dalam hidup kita, maka kita katakan firman. Katakan firman. Katakan firman. Dan katakan firman ini, saudara, itu akan membuat
kita memiliki otoritas terhadap segala hal. Karena firman di atas otoritas segala-galanya. Firman itu adalah apa yang kita katakan. Saya ulang ya. Itu akan berfaedah kalau kita katakan. Dalam nama Yesus, dalam doa kita. Karena kita mengetahui firman. Karena kita katakan firman. Apa saja yang kita katakan dalam firman itu berfaedah. Lah kalau kita simpan dan merenung, lalu lakukan perbuatan, dari perbuatan kita akan menjadi saksi, mengatakan. Semua terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu seperti kita katakan, saudara. Itu akan berfaedah kalau kita katakan. Bukan untuk disimpan terus dan kita diam saja. Dia berfaedah kalau dikatakan. Kalau firman itu seperti pedang. Waktu dikatakan pedang itu dia melakukan tindakan, saudara. Nah begitu, saudara ya. Tapi kalau kita punya firman dan diam saja, itu pedang ada di sarung. Di sarungnya. Kita musuhnya pakai pedang ya, kita paling menghindar, tapi sekuat apa sih kita menghindar? Makanya harus digunakan pedang ini. Kita katakan firman. Dalam segala masalah apapun, katakan firman. Katakan firman. Aku percaya kepada Tuhan. Karena memang Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu kalau engkau beribadah kepadaku. Aku sudah beribadah. Dan aku percaya Tuhan memberkati aku sesuai dengan firman-Nya. Gitu. Dan poin kedua, saudara, kita lihat kembali kepada Ezra. Diungkapkan begini, saudara. Poin kedua, dalam Ezra 1 ayat 3-4 saya baca. Kata Kores, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dia ngomong, Kores ini ngomong karena dia punya power, punya kuasa. Yang dekat dengan Yerusalem, semua penduduk setempat harus nyokong. Itu perintah, saudara. Nanti bupati di situ, kalau ada orang Yehuda, disokong. Kalau tidak disokong, berarti itu melawan perintah raja. Itu menjadi pengkhianat. Itu makar itu. Dan ditangkap yang demikian. Nah seperti itu, saudara. Jadi, ini luar biasanya. Semuanya hanya poinnya satu. Harus, bait suci itu harus dibangun. Bait suci yang di Yerusalem itu harus dibangun. Saya ulang. Kores nggak ngerti mungkin. Dia bukan orang yang bukan orang Yahudi. Dia tidak beragama Yahudi. Dia tidak memahami Taurat. Saya juga tidak tahu alasan apa dia sampai begitu ngotot. Tapi yang pasti, ini yang pasti, Tuhan bisa memakai bahkan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan untuk menolong kita, asal kita tujuannya tidak keliru. Apa tujuannya? Dalam hidup kita sebagai bait Allah itu diperhatikan, dipelihara, dibangun. Jadi kalau hidupmu membangun rumah rohani, selalu itu yang dibangun, itu yang awal dibangun. Sama seperti nadanya sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal-hal yang rohani itu kita perhatikan, maka siapapun akan menyokong kita. Tapi mengapa bait suci hancur? Oleh karena bait suci fungsinya sudah disalahgunakan. Engkau menjadikan rumahku tempat berjualan. Ya iyalah. Dari kehidupan kita, dimulai dari katakanlah gereja. Gereja menjadi bisnis, saudara. Gereja harus gereja. Tidak ada bisnis dalam gereja. Jangan pakai tipu-tipu, saudara ya. Jangan pakai kompromi-kompromi. Gereja harus gereja. Kalau sudah mulai gereja memakai cara-cara keduniawian, udah salah ini fungsinya. Jangan heran, bayangkan loh, waktu Tuhan buat bait suci di zaman Salomo, Tuhan bilang gini, selama-lamanya aku akan tinggal di rumah ini. Tetapi terjadinya kan enggak. Kenapa? Yang rusak itu bukan Tuhan. Janjinya tetap selama-lamanya. Tapi kita lah yang merusak, umatnya lah yang merusak. Dulu bait suci
Dia ada di Yerusalem. Setelah bait suci yang di Yerusalem tidak ada. Kenapa? Karena sasaran Tuhan kepada tubuh-tubuh orang percaya yang percaya kepada Kristus yang telah ditebus oleh darahnya. Makanya tubuh ini adalah bait suci. Kita harus kuduskan tubuh ini. Kita harus apa yang dimiliki, apa yang diinginkan oleh tubuh rohani, apa sih? Sama seperti tubuh jasmani perlu makan, tubuh rohani perlu makan. Tubuh rohani itu berkaitan dengan bait Allah, saudara. Maka tubuh rohani juga harus makan firman. Tubuh rohani juga harus dijaga kesehatannya dari apa? Dari sakit hati, dari pikiran jahat. Seperti halnya kita jaga kesehatan kita dari sekarang ini virus corona dengan pakai masker dan lain sebagainya, jaga jarak. Demikian juga tubuh rohani. Kita harus masukkan dia makanan nutrisi yang baik, firman yang mengajar kepada kita, firman yang memberi pengertian kepada kita, firman yang menegur kita. Itu firman seperti nutrisi yang baik. Saudara, demikian juga tubuh yang perlu minum, itu Roh Kudus. Waktu kita menyembah Tuhan berbahasa roh itu seperti kita lagi minum. Dan keberadaan yang dialami oleh tubuh jasmani juga butuh tubuh rohani. Bahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Memang dalam hidup kita selalu menjadi dilema. Ini mana yang duluan ya? Mana yang kita prioritaskan dulu ya? Tapi percayalah, kalau engkau prioritaskan tubuh rohani, kalau kau prioritaskan kerajaan Allah, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Mudah bagi Tuhan menolong kita. Bayangkan ya, gara-gara ini fokusnya adalah bait suci. Hidup kita ini kita perhatikan, ini fokusnya adalah hidup rohani kita yang kita perhatikan. Apa sih hidup rohani tadi? Hati tenang, damai sejahtera. Ya bukan dengan semedi. Damai sejahtera yang sejati itu dari Tuhan Yesus. Dari kita membaca firman, dekat dengan Tuhan, nyembah Tuhan. Ini yang kita prioritaskan, saudara. Orang nyembah Tuhan tapi pikirannya masih mikirin duit. Mari tanggalkan dulu segala hal. Bahkan ini ada keuntungan nih. Sebentar saya akan ditelepon oleh klien misalnya nih. Ini untung besar, tapi saya dalam keadaan ibadah. Lalu di-on-kan tuh handphone. Nah itu mah berarti ibadah itu cuma sampingan. Tidak diprioritaskan. Kita bisa nipu kepada manusia, tidak dengan Tuhan. Makanya kenapa banyak orang beribadah tapi tidak diberkati? Dia karena bermain-main dengan Tuhan, bersandiwara dengan Tuhan. Mau main trik-trik apa sih sama Tuhan? Telanjang semua di hadapan Tuhan loh. Berani kita korban. Kalau ada ibadah, semua di silent atau diapakan begitu. Mau terbang mau pesawat terbang, saya mau fokus sama Tuhan. Prioritas. Kalau engkau prioritaskan Tuhan, juga Tuhan prioritaskan kita. Setelah ini luar biasa, sebab terjadi peristiwa. Sebenarnya zaman Kores Kores ini sudah dikasih hati sama Tuhan. Saya ulang ya, ini Kores bukan anak Tuhan. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bisa menggerakkan siapapun. Kores ini manusia, saudara. Jangankan manusia, binatang Tuhan buat. Gagak itu ngasih makan Elia. Lucunya apa? Itu gagak makannya daging. Itu daging dipacok sama gagak, entah dapat dari mana dia. Tapi pasti daging matang. Gitu ya. Pendeknya daging loh. Dia bawa daging. Itu padahal dia makannya daging. Tapi naluri binatang, mana ada naluri binatang kemudian membagi kepada yang lain? Nggak bisa. Naluri binatangnya berubah. Hebat nggak? Apalagi manusia yang punya naluri kemanusiawian. Semua manusia punya naluri kemanusiawian. Sekejam-kejamnya manusia itu, yang namanya manusia punya hati nurani. Itu lebih gampang sebenarnya. Jadi gagak yang nggak punya pri kemanusiaan begitu kira-kira ngasih makanan sama Elia. Buat Tuhan gampang nolong kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Cuman kitanya ini lo nggak ngerti. Kitanya ini lo nggak prioritaskan Tuhan. Sudah nih, ke Kores suruh pulang semua. Disokong, udah disokong. Yang dibangun sama mereka. Jadi tahun-tahun berikutnya, setelah 70 tahun genap itu pernyataan Kores. Bait suci dibangunnya belum.
karena ulah umatnya. Akhirnya Tuhan ngomong dalam kitab Hagai seperti ini. Hagai pasal 1. Nah, ini terjadi sama kita sebenarnya. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 11. Yuk. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 11. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Kurang Tuhan. ajar kan? Sudah tekanan kuat, Kores bilang bait suci dibangun dan semua bangsa sokong. Udah dikasih, mereka datang dikasih emas, kasih perak, segala macam untuk membangun. Tujuan awalnya tuh bangun bait suci. Bangsa ini bilang setelah sampai di Yehuda, setelah dari pembuangan kembali ke Yehuda udah disokong nih. Ini belum waktunya untuk membangun bait suci. Kurang aja. Terus maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Iya, nggak taunya semua yang dikasih dari sokongan bangsa-bangsa itu, mereka dari Nebukadnezar itu atau di Babel jadi budak, di sini pun nggak punya apa-apa, disokong. Ini semuanya siklus ini berulang dari Mesir. Waktu Israel keluar dari Mesir, disokong sama orang Mesir, semua harta, udah bawa aja. Hebat ya. Tuhan tuh tahu keperluan kita, saudara. Tapi awalnya Tuhan bilang, ayo dahulukan, prioritaskan bait suci. Kalau dalam di Mesir itu prioritaskan membangun tabernakel. Juga nggak semua harta kita kok, enggak. Cuman sebagian kok. Tapi itulah banyak umat Tuhan kurang ajar sama Tuhannya ya, sama bapaknya kurang hormat gitu ya. Nggak prioritaskan bapaknya, ngomong sih, oh bapak yang baik. Tapi anak ini kurang ajar gitu loh. Sama seperti Israel nih. Wow, sekarang ini belum waktunya membangun bait suci. Padahal itu inti pertama kok. Kenapa mereka pulang kembali? Karena bait suci. Kalau nggak ada bait suci, nggak akan. Kalau nggak ada pembangunan bait suci, nggak mungkin Kores kasih izin pulang. Tapi disalahgunakan. Waktu itu malah terbuang dengan percuma. Harta yang dimiliki malah membangun dirinya sendiri. Nah ini. Jadi kalau sudah diberkati, mesti prioritas buat Tuhan itu pertama. Karena sudah tidak prioritas buat Tuhan pada saat kau diberkati, selanjutnya yang melorot. Persis kayak pengalaman dalam kitab Hagai. Terus. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Terus. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Iya. Perhatikan keadaanmu. Ini keadaan yang nyata loh. Perhatikan keadaan itu ada keadaan rohani dan keadaan jasmani. Tapi keadaan jasmani ini yang nyata, yang ada di matamu, yang terjadi. Ini dia keadaannya. Kamu menabur banyak, invest banyak. Udah invest, dibawa lari. Invest bodong gitu. Pas rugi kita ngajak invest hanya untuk kepentingan diri sendiri. Prioritas bait suci nggak dibangun. Ya ini nanti dibawa kabur atau invest yang bener nih ya. Ayo kita usaha begitu nggak maju. Udah keluar uang nggak deal, nggak dapat orderan, tahu rasa. Terus. Tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalaupun ada hasilnya sedikit. Nggak seperti sesuai dengan apa yang kita tabur. Terus kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Tidak sampai kenyang, tidak sampai klimaks semua berkat-berkat yang dari Tuhan. Terus kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Tidak sampai klimaks saja. Terus kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Tidak sampai hangat, masih dingin terus kan? Dan orang yang bekerja untuk upah. Kalau tadi itu mungkin pembisnis yang punya usaha, invest. Sekarang orang yang bekerja sebagai orang pegawai gitu, untuk upahnya dapatnya banyak sih. Yuk. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi. Tapi begitu dia masukin dalam kantongnya berlubang, ya kececer. Ya entah kita dapat duit, tapi bulan ini kita mesti keluarin untuk anak yang sakit, untuk hal-hal yang tak terduga. Bulan depan begitu lagi, bulan berikut begitu lagi. Kayaknya tiap bulan kita ngeluarin uang yang nggak berguna sebenarnya. Dan itu nggak perlu. Terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Iya. Perhatikan keadaanmu.
Jadi naiklah ke gunung. Nah, Tuhan anjurkan. Coba, kita mau coba. Ayo naik ke gunung. Terus, Bawalah kayu dan bawalah bangunlah kayu, rumah itu. bangun rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya Aku akan berkenan kepadanya. dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Iya, tapi kamu nggak begitu. Ayat 9. Kamu mengharap banyak tetapi Kamu hasilnya mengharap sedikit. banyak, tapi hasil sedikit. Terus, Dan ketika aku membawanya ke rumah, dan kamu membawanya ke rumah. Terus, aku menghembuskannya. aku menghembuskan. Terus, Oleh karena apa? oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan Terus, semesta Allah. iya, Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. iya. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan Sedang rumahnya kamu sendiri. masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sekolah anak, sekolah ini dan lain sebagainya. Makan ini, makan itu, pesta ini, pesta itu. Karena ada ulang tahun, pernikahan apa, budgetnya disiapkan semua. Rumah Tuhan nol. Terus, Itulah sebabnya langit menahan embunnya itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan dan hasilnya. bumi menahan hasilnya. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, Kering, krisis, terus ke atas gunung-gunung, gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, iya, ke atas minyak, semua sektor, terus, ke atas segala yang dihasilkan tanah, iya. ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Iya. Itu terjadi. Saudara, mari perhatikan keadaan kita. Tuhan itu mau fair loh. Ayo, coba perhatikan keadaan. Ayo, jujur. Jangan cuman menutup-nutupi. Jujur, buka. Kalau kamu tidak perhatikan rumahku. Bayangkan ya, Raja Kores. Ini raja yang sudah punya, ini orang kafir. Dia aja sudah, aduh, demi rumah Tuhan. Dia bantu. Semua rakyat harus sokong. Orang-orang di sekitar harus sokong. Ini orang Yahudi. Umat Tuhan ini. Tapi bukan untuk umat Tuhan, bukan. Oh, kasihan sama orang Yahudi ya. Enggak, sorry, bukan. Sokongnya orang Yahudi ya, bukan. Gara-gara bait suci. Penekanannya kuat gara-gara bait suci. Tapi sudah disokong, sudah dipulangkan. Emang itu nggak biaya besar itu, sudah. Pulangkan dari Babel. Ada mungkin katakanlah yang kita paling minimnya begitu ya. 100.000 orang pulang. Naik kapal laut bayarin berapa itu? Nah, gitulah. Katakanlah minimnya. Lalu hari-hari di situ disokong sama seluruh penduduk. Itu berapa biliar kalau untuk sekarang? Untuk hal ini saja. Dan itu bukan sedikit orang. Jutaan itu. Mengeluarkan dana negara loh. Negara pertama negaranya Kores. Ini kafir loh negara. Makanya ada bendahara tadi kan, suruh ngeluarin ini kan. Itu hebatnya ya. Kalau Tuhan sudah menggerakkan orang, luar biasa. Ya seperti tadi nyanyi, apa yang tak pernah terpikir. Nggak pernah timbul dalam hati. Israel tuh nggak pernah timbul dalam hati. Tiba-tiba boleh pulang. Boleh bangun bait suci. Awalnya mereka girang, semangat. Sampai di sana mulai mencangkul. Bait sucinya masih runtuhan. Yuk kita beresin tanam, dapat duit, beli bibit, kita cangkul. Ini rumah kita nih, aduh berantakan nih. Saya mau ngambil rumah yang di sini nih. Ayo bangun. Kamu bisa bangun nggak? Ayo bangun yuk. Ini saya gaji nanti. Bait sucinya masih berantakan. Sedih Tuhan. Kemudian hari demi hari, nah ada lagi orang yang bantu. Makanya ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi. Hari demi hari. Sulit di Yerusalem. Hari demi hari itu. Sampai Tuhan bilang, coba, kamu nanam nih. Nabur. Hasilnya mana? Cuma sedikit. Coba perhatikan. Sekarang coba mindsetmu dirubah. Pola hidupmu dirubah. Prioritas buat rumah rohani. Jadi kita ini kalau udah namanya dapat order, waduh semua pikiran tuh ke situ semua. Saat kita lagi kesal sama orang, itu nggak diperhatiin. Kesal terus, padahal Tuhan bilang jangan kesal. Kita pikirin orang itu sambil mikir jahat. Ntar gua apain dia ya? Sakit hati segala macam.
Ini kita merasa tidak merasakan hadirat Tuhan, hampa sekali. Tapi kita tenang-tenang saja. Kalau nggak ada duit, waduh kalang kabut. Nggak ada Tuhan, tenang-tenang saja. Rumah rohani berantakan benar. Kadang-kadang ketenangan kita itu, saya tenang kalau ada duit. Tuh. Nah ini udah salah fokus. Bahkan gereja-gereja bukan ngurusin jemaatnya, malah mikirin gimana ya gerejanya semakin maju lagi, beli alat ini, beli alat ini, dan semakin bangga deh gitu. Udah salah fokusnya. Tubuh jemaat itu adalah rumah rohani yang perlu diperhatikan. Bukan diperhatikan hanya dikasih makan saja, tapi diperhatikan firman-Nya. Hamba Tuhan karena yang penting mah duit, yang penting dapat ini segala macam, bisa bangun, bisa beli lagi mobil baru, bisa beli lagi apa, mikirnya cuma itu, nanti tamasya kemana ya. Ini hamba Tuhan nih. Firman Tuhan gak disiapin. Habis dari pulang luar negeri, datang khotbah. Ceritanya ya itu pengalaman dia di luar negeri. Jemaat-jemaat ya iyalah kering. Tubuh-tubuh yang harus diperhatikan itu. Tubuh-tubuh rohani yang diperhatikan. Cuma dikasih makanan rumput yang kering. Tidak heran, so. Lalu dipoles dengan sesuatu yang hal-hal yang indah seperti musik segala macam. Boleh saja, tapi itu cuma polesan cuma sebentar. Yang menyentuh cuma jiwa. Tapi pada dasarnya banyak anak-anak Tuhan rohaninya kering. Ngadepin masalah nggak kuat ya. Ya banyak anak Tuhan tinggal tulang sama kulit. Secara rohani loh, kelihatannya cuma tulang sama kulit. Penyakitan banyak macam. Angin besar datang ketiup semua. Mari kita perhatikan. Pertama pribadi kita anak-anak Tuhan, perhatikan rumah rohanimu. Kalau engkau memprioritaskan, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Tuhan tuh nggak kenal pandemi, so. Dia ajaib. Amin. Seluruh kebenaran firman, nggak tahu namanya pandemi. Memang dia berkata, sampar tuh lebih daripada pandemi kita. Satu hari bisa sekian ribu mati loh langsung. Tapi Tuhan bilang, buat pendamaian. Selesai itu, nggak usah pakai nunggu uji coba segala macam. Selesai. Mari percaya kepada Tuhan, kepada Kristus. Dia Bapa kita, Dia sayang sama kita. Dia telah menebus kita dari segala dosa. Makanya prioritaskan. Jadi cuma 2 poin. 1, ingat semua yang kita katakan itu firman. Jangan umpatan, kutuk, ngomongin orang, ngomel, sungut-sungut. Jangan. Itu terjadi. Kenapa begitu? Karena hatinya nggak beres. Kedua, mari prioritaskan bait suci, rumah rohani kita ini. Bukan cuma tubuh jasmani, bukan rumah jasmani, tapi rumah rohani. Tubuh butuh firman, butuh kebenaran, butuh hadirat Tuhan. Itu yang kita prioritaskan. Maka lihatlah, Tuhan akan menolong kita. Mari kita akan perjamuan suci. Ya, kita akan siapkan saudara ya. Mari semua siapkan perjamuan suci di rumah masing-masing. Kita akan siapkan. Langsung aja ambil. Kita angkat tubuh Kristus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan baik. Dia masih perhatikan kita, memberikan tubuhnya, hidupnya untuk kita. Kita berdiri semua, saudara yang di rumah-rumah juga berdiri. Angkat tubuh Kristus dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus.
angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus. Dengan percaya kita angkat dan menghormati Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari kita nyembah Tuhan. Coba rasakan hatimu akan naik dan mau bersyukur. Itu rohani. Hatimu akan menuntunmu untuk minta ampun sama Tuhan karena ada semut-semut. Itu hal yang rohani. Diloskan itu. Biarlah hatimu yang naik itu. Bukan pikiran kita, bukan kekesalan kita. Saat mendengar firman dia haus dan dia sudah terima dan dia mau naik dan menikmati bersekutu dengan rohnya, Roh Kudus. Oh, dia hadir di setiap di mana engkau ada, dia hadir. Yesus hadir, haleluya. Dia tak terbatas, haleluya. Dia menjamah setiap kita, haleluya. Biarlah kata-kata kita adalah kata-kata firman. Amin. Itu sebabnya jangan sembarang berkata. Amin. Jaga hatimu, jaga mulutmu, jaga lidahmu, jaga bibirmu, supaya kita bisa hidup dan menikmati hari-hari yang baik dan prioritaskan rumah rohani. Itulah hidupmu sebagai rumah rohani yang diprioritaskan, yaitu mencari kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera kerajaan Allah. Bapak yang baik, setiap pribadi yang telah ikut live streaming ini, mereka mendengar firman Tuhan, biarlah hati mereka adalah hati yang baik, sehingga mereka berbuah-buah firman ini dan menghasilkan buah yang matang untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati hal yang jasmani karena mereka telah memprioritaskan firman Tuhan. Amin. Memprioritaskan Tuhan. Juga dalam hidup sehari-hari, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apa saja, yang diprioritaskan adalah Tuhan dan baik suci. Itulah hidup rohani mereka. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan juga setiap korban-korban yang disampaikan oleh jemaat Tuhan, baik perpuluhan dari jemaat yang mengasihi Tuhan, juga korban-korban ucapan syukur, semuanya diberkati. Demikian untuk pemerintah kami, Tuhan berikan ke anugerah-Mu yang besar untuk Bapak Presiden kami dan Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Maruf. Amin Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus bersama dengan kaum keluarganya, supaya mereka ini dilindungi dari COVID-19 sehingga mereka bisa beraktivitas, mengabdi sebagai abdi negara yang baik. Haleluya, untuk membawa Indonesia maju seperti apa yang dirindukan oleh bangsa ini, seperti apa yang didapati dari visi mereka ya Bapak. Kami percaya kepada pemimpin-pemimpin kami. Juga berkati para menteri yang ada, Tuhan, yang membantu Presiden. Berkati dengan pertama kesehatan, supaya mereka terjaga, terlindungi, bahkan sampai staf-stafnya. Tuhan tolong, haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Dan khususnya Pak Terawan, Menteri Kesehatan kami, dengan tim yang ada, supaya bisa menghasilkan vaksin yang jitu, yang baik Tuhan. Pakai semua yang sedang menguji coba ini. Berikan ide yang brilian kepada mereka. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami pasti percaya kalau kami terus berdoa, Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus untuk KPK, TNI, Polri, mereka yang bergerak di bidang hukum. Tuhan tolong berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, sehingga mereka tidak termakan suap, tidak mau disogok. Mereka murni menegakkan seadil-adilnya. Haleluya. Kuatkan mereka, para hakim,
para jaksa, para pengacara, mereka diberikan hati, haleluya, yang mau menegakkan keadilan. Haleluya. Tapi kalaupun luput dari pengadilan manusia, tidak luput dari pengadilan Tuhan, Amen. mari bertindaklah Tuhan untuk Amen. semua orang, khususnya di Indonesia ini, sehingga kasus-kasus yang terbongkar, baik itu narkoba, baik itu terorisme, sindikat mafia, apa saja Tuhan, dan kemudian pada saat diperhadapkan dengan pengadilan manusia, kalaupun luput, maka pengadilan Tuhan tidak luput. Mari bertindaklah agar namamu terus dimuliakan, ditakuti oleh bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Tim medis garda depan, supaya Kau beri kekuatan menjaga, melindungi mereka, supaya tetap mereka kuat untuk melayani masyarakat, melayani yang sakit. Mereka memiliki hati yang mulia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan. Haleluya. Untuk mereka maksimal dalam melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan dialah shalom damai sejahtera menyertai semua anak-anakmu yang hadir. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang selalu mencintaimu. Terimalah kuasa pendamaian dari Kristus Yesus dan pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, beserta dengan berkat-berkat jasmani lainnya, karena engkau adalah anak-anak Allah yang berhak menerima semua berkat itu, karena engkau memprioritaskan Tuhan, selalu memprioritaskan rumah rohanimu. Maka turunlah semua berkat ini dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.